kita tak sama. Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama. Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama. Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Baik, kembali selamat pagi pendengar dan pemirsa Pro 1 RRI Manado, kanal informasi dan inspirasi. Dimanapun Anda bisa mendengarkan siaran kami di kesempatan pagi hari ini, ataupun Anda bisa tonton langsung ya melalui kanal YouTube RRI Manado. Kembali kita berjumpa lagi dalam program Sulut Bicara edisi hari ini, Kamis 27 Agustus 2026. Dan seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya tadi, bahwa pagi ini kita akan membahas bersama terkait topik ya, dampak kemarau bagi kesehatan masyarakat ya. Dan pagi ini kami sudah kehadiran narasumber yang luar biasa ya. Di tengah kesibukan beliau masih menyempatkan waktu untuk bersama RRI pagi ini ya. Baik, sudah hadir di studio kami pelaksana tugas Kepala Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara, ada Ibu Dr. Lydia Evalin Tulus MKes ya. Selamat pagi Ibu Dokter. Selamat pagi Pak, selamat pagi masyarakat Sulawesi Utara yang kami cintai dan kami banggakan. Salam sehat untuk kita semua. Oke, baik. Iya, dan pendengar, nanti kami akan kasih kesempatan untuk Anda seperti biasa di line telepon 0821 9583 5080. Baik line telepon, SMS ataupun WhatsApp ya. Dan juga Anda bisa kasih komentar, pertanyaan atau tanggapan topik kita siang ini di kanal YouTube RRI Manado ya. Oke, pendengar, musim kemarau ya, atau dampak kemarau bagi kesehatan masyarakat. Seperti kita ketahui bersama bahwa memang bukan hanya wilayah Sulawesi Utara, hampir di seluruh wilayah di tanah air ya, bahkan dunia ya sudah memasuki musim kemarau yang cukup panjang dan memang terasa ya, suhu udara yang begitu meningkat ya, kelembapan yang menurun, dan belum lagi curah hujan yang memang seperti sudah tidak kita rasakan ya sampai dengan hari ini. Ya, kemarin memang sempat hujan ya di wilayah Minsel, tapi informasi katanya hanya orang Manado bilang rinte-rinte. Nah, pendengar, tentunya di balik cuaca yang musim kemarau yang begitu panjang, tersimpan berbagai macam dampak ya, bahkan ancaman bagi kesehatan masyarakat yang memang seringkali ini tidak kita sadari ya, baik dari dehidrasi, gangguan pernapasan ya, penyakit kulit dan sebagainya. Nah, semuanya tentu meningkat drastis saat musim kemarau tiba. Dan musim kemarau bukan hanya persoalan berkurangnya curah hujan atau meningkatnya suhu udara ya, tapi kondisi kemarau tentu berlangsung lebih panjang dan membawa dampak ya bagi masyarakat. Oke, dan pagi ini kita akan bahas bersama sekali lagi ya, bersama dengan Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara, ada Ibu Dr. Lydia Evalin Tulus MKes.
Baik, saya langsung saja ke Ibu Dokter Lydia. Ibu Dokter, ini bicara kondisi cuaca ataupun dampak musim kemarau yang meningkat ya, sehingga menyebabkan kekeringan di wilayah Sulawesi Utara. Bukan hanya Sulawesi Utara ya, tapi Iya. hampir di seluruh wilayah di tanah air, bahkan dunia. Nah, kalau dari pantauan Dinas Kesehatan sendiri, ini bagaimana kondisi cuaca di wilayah Sulawesi Utara? Apakah sudah masuk kategori kemarau ekstrim? Ya, silakan Bu. Iya, terima kasih Pak Mike dan seluruh pendengar RRI yang kami cintai, masyarakat Sulawesi Utara. Memang kondisi cuaca khususnya di Sulawesi Utara berdasarkan kemarin sudah dilaksanakan rapat koordinasi pencegahan dan penanggulangan karhutla di Wisma Negara yang dipimpin langsung oleh Bapak Gubernur, Bapak Majen TNI Purnawirawan Julius Salvanus SE, yang dihadiri seluruh SKPD terkait, baik dari kepolisian, TNI, dari BMKG, juga dari Badan SAR, dari Kementerian Kehutanan, dan seluruh lintas sektor. Sudah disampaikan memang posisi atau kondisi Sulawesi Utara pada bulan Agustus ini sudah masuk di menuju puncak musim kemarau. Dan berdasarkan informasi dari BMKG, Pak Mike, sampai bulan September mungkin kita belum akan menerima atau menikmati hujan, biarpun hanya rinte-rinte bahasa Manado. Karena menurut BMKG belum terlihat titik hujan di langit di Sulawesi Utara, dan merupakan ini potensi yang tentu akan kita alami kemarau yang lebih panjang dari tahun sebelumnya. Jadi kita masih akan menjalani musim kemarau ini sampai bulan September ke depan. Itu informasi dari BMKG yang dilaporkan kepada Bapak Gubernur pada rapat koordinasi kemarin di Wisma Negara. Iya, dan tadi pagi juga kami sempat mewawancarai BMKG bahwa memang prediksi bukan hanya sampai September, Bu. Itu diprediksikan bahkan sampai Oktober atau Desember ini. Iya. Nah, kalau berbicara dampak tentu bukan hanya kesehatan ya. Dari berbagai sektor kayaknya sangat-sangat berdampak ya. Musim kemarau menyebabkan kekeringan, belum lagi air ya. Air yang mengalami penurunan gitu. Air bersih terutama. Iya, air bersih. Iya. Dan ini kalau bicara dampak kesehatan di musim kemarau, ini apa saja sih dampak kesehatan yang perlu diwaspadai oleh masyarakat sendiri? Silakan. Iya. Jadi Pak Mike dan seluruh pendengar RRI dimanapun berada, tentu pada musim kemarau ini dengan potensi karhutla juga yang sudah mengancam ya. Jadi berbagai penyakit sensitif iklim dan dampak dari polusi udara akibat karhutla itu juga menjadi hal yang harus diperhatikan oleh masyarakat. Kalau penyakit yang terkait penyakit sensitif iklim di musim kemarau itu kita harus waspadai, yaitu diantaranya penyakit tular yang disebabkan oleh vektor binatang penyebab penyakit seperti demam berdarah yang disebabkan oleh nyamuk dan juga malaria. Penyakit malaria akibat genangan air, sisa-sisa yang menjadi tempat berkembang biaknya nyamuk, dan ini masih harus kita waspadai karena dia akan meningkat di peralihan musim dari musim kemarau menuju musim hujan, dan pada saat musim kemarau itu masih panjang. Selain itu tentu penyakit tular yang disebabkan gangguan di air bersih atau ketersediaan air bersih yang berkurang, contohnya adalah diare, kolera, tifoid, dan juga leptospirosis. Karena keterbatasan air bersih yang makin berkurang dan juga sanitasi lingkungan yang memburuk pada saat kekeringan yang panjang. Nah, selain itu tentu yang berakibat dari polusi udara, karena ketika cuaca yang seperti ini, polusi udara, partikel-partikel yang dari polusi udara itu tertahan di udara cukup lama dan bisa menyebabkan iritasi pada mata. Karena itu mungkin pada hari-hari ini sering
seringkali kita melihat masyarakat atau banyak pasien gangguan mata, mata merah, konjungtivitis, dan juga hordeolum atau bahasa sehari-hari kita sebut bahasa Manadonya bilolo, Mata ya. bilolo. Mata bilolo Oh, itu ya. juga meningkat di masa seperti ini, di cuaca seperti ini. Dan yang paling mengancam itu adalah infeksi saluran pernapasan, ISPA, ya? Jadi memang berdasarkan data yang diperoleh Dinas Kesehatan Provinsi dari SKDR, sistem kewaspadaan respon cepat yang dipantau Kementerian Kesehatan, pada satu semester tahun 2026 ini terjadi peningkatan 58% dibandingkan dengan satu semester tahun yang lalu. Oh, luar biasa Untuk ya. kasus-kasus ISPA di seluruh kabupaten kota di Provinsi Sulawesi Utara. Ini berarti jumlah masyarakat yang mengakses fasilitas kesehatan, apakah puskesmas maupun rumah sakit itu meningkat karena memiliki gejala seperti batuk-batuk, pilek, demam, yang terkait dengan ISPA, dan juga tentu akibat-akibat yang lebih kronis, gangguan penyakit kronis, bahkan mengancam kepada fungsi paru dan saluran pernafasan, itu juga harus diwaspadai. Dan tentu selain penyakit-penyakit ini, penyakit kronis yang biasanya atau yang sudah rutin diderita sebagian masyarakat yang terkait penyakit tidak menular juga perlu diwaspadai, seperti penyakit diabetes, gagal ginjal, penyakit jantung, penyerta ya? Iya, penyakit penyerta, karena penyakit penyerta yang diderita oleh masyarakat atau pasien-pasien yang tidak diobati atau tidak diatasi juga, karena dengan situasi seperti ini kan masyarakat jarang bergerak, mengurangi aktivitas di luar ruangan. Nah, itu berpotensi terjadi peningkatan. Karena itu sekali lagi lewat kesempatan ini tentu kami berharap ada kesatuan kita semua untuk bersama-sama berkolaborasi, bekerja sama, memberikan edukasi secara luas di masyarakat, di semua kelompok, apalagi ada kelompok rentan yang harus kita waspadai, yaitu ibu hamil, anak-anak, dan juga lansia, karena populasi penduduk kita di Sulawesi Utara kita tahu sangat beragam, dan kelompok rentan ini juga posisinya besar di Sulawesi Utara. Kita harus melindungi kelompok rentan untuk masa musim kemarau yang berkepanjangan pada saat ini. Oke. Kalau dari berbagai macam dampak kesehatan yang sudah disebutkan tadi, ini yang paling berpotensi atau yang paling dominan terjadi di wilayah Sulawesi Utara seperti apa kalau dari data Dinas Kesehatan sendiri, selain ISPA? Iya, Pak Mike dan juga seluruh pendengar RRI yang kami cintai, tentu melihat data, kita melihat ada peningkatan juga kasus-kasus penyakit yang terkait dengan binatang berbisa, ya, mesti diwaspadai juga gigitan ular berbisa. Karena pada musim kemarau ini binatang-binatang berbisa itu kan mencari tempat-tempat yang dingin, yang dingin. Jadi akibatnya ada peningkatan karena kami lihat data gigitan ular berbisa itu dilaporkan dari kabupaten kota dan mengakses rumah-rumah sakit. Jadi ada masyarakat yang harus di backup, dilayani di rumah sakit dengan antivenom. Bersyukurlah kita Sulawesi Utara kita memiliki stok yang cukup untuk antivenom yang gigitan ular berbisa. Masyarakat bisa menuju rumah sakit tipe B ODSK Provinsi Sulawesi Utara dan juga RSUP Kando. Stok untuk antivenom ini disimpan atau disediakan di Dinas Kesehatan Provinsi, dan rumah-rumah sakit itu menjadi pelayanan atau penerima pelayanan untuk yang terkait kasus-kasus seperti ini. Untuk yang kasus paling berat, kalau yang masih ringan tentu bisa di rumah sakit kabupaten kota dan juga puskesmas. Selain itu perlu juga diwaspadai Pak Mike, yaitu
yaitu gigitan anjing dan Iya, kucing. Karena rabies kami lihat juga sedikit meningkat di tahun ini karena musim kemarau yang panjang juga yang membuat gangguan pada kekebalan binatang-binatang tersebut, sehingga dilaporkan di berbagai fasilitas kesehatan peningkatan dari jumlah pasien yang digigit anjing maupun kucing. Karena itu mereka harus segera ditangani dan seperti juga antivenom kita memiliki stok yang cukup untuk vaksin anti rabies untuk penanganan kepada pasien. Jadi itu kira-kira yang sedang terjadi di posisi Sulawesi Utara. Sulawesi Utara ya. Iya. Oke. Nah, tentu dari berbagai dampak kesehatan ini ya banyak masyarakat yang mungkin kurang menyadari. Ya. Iya. Ada yang mengira-ngira, mungkin saya capek. Iya. Atau apa yang harus dilakukan oleh masyarakat? Iya, Pak Mike. Jadi untuk masyarakat harus lebih waspada. Karena itulah pemerintah pusat dan juga pemerintah provinsi serta kabupaten kota sedang menjalankan satu program yang sangat baik, yaitu cek kesehatan gratis, Iya, betul. CKG. CKG. Nah, masyarakat harus mengakses fasilitas kesehatan, yaitu puskesmas terdekat. Di sana petugas puskesmas akan melakukan screening. Jadi jangan tunggu sampai so sakit berat atau ya. so fatal baru menuju fasilitas kesehatan. Biar mungkin baru rasa capek sedikit atau rasa kurang enak badan, mengakseslah itu puskesmas yang ada. Bahkan tidak ada keluhan pun tetap harus kontrol di betul. puskesmas, karena CKG itu masyarakat itu akan diukur tekanan darahnya, kemudian diperiksa kolesterol, asam urat dan gula darah, serta berbagai pemeriksaan lainnya yang menjadi screening di tingkat fasilitas kesehatan pertama, yaitu puskesmas, sehingga semua bisa melihat atau memantau kondisi kesehatan masyarakat yang ada. Dan bila perlu, rujukan akan sampai di rumah-rumah sakit. Masyarakat Sulawesi Utara tidak usah takut karena di Sulawesi Utara fasilitas kesehatannya sudah canggih. Semua peralatan canggih memadai tersedia. ya? Iya, Oke. di rumah-rumah sakit kabupaten kota, rumah sakit provinsi maupun rumah sakit Prof. Kando. Oke. Iya. Baik, yang pasti lebih baik kan mencegah daripada mengobati ya. Iya, betul Pak Mike. Filosofi itu masih berlaku sampai hari ini. Oke. Ya. Nah, selain cek kesehatan gratis, ini kalau berbicara dampak kemarau bagi kesehatan masyarakat, kalau peran dari Dinas Kesehatan sendiri seperti apa selain cek kesehatan gratis? Iya, jadi tentu kami melakukan edukasi kepada masyarakat itu melalui media sosial Dinas Kesehatan dan juga radio Suara Sehat. Dinas Kesehatan juga memiliki radio kesehatan tersendiri, radio Suara Sehat, dan terutama kami sudah melakukan rapat koordinasi dengan 15 Dinas Kesehatan Kabupaten Kota dari 15 kabupaten dan seluruh puskesmas supaya siap siaga di dalam pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Jadi sambil mengedukasi, sambil melakukan screening atau deteksi dini, penanganan juga kesiapsiagaan itu harus dijalankan. Karena dalam hal ini menindaklanjuti instruksi Bapak Gubernur pada kemarin pada saat rapat koordinasi itu akan segera dibentuk mulai hari ini posko kedaruratan atau penanggulangan karhutla dan dampak-dampak musim kekeringan ini di 15 kabupaten kota. Dan di sana ada tim kesehatan juga yang akan standby sehingga masyarakat bisa segera melaporkan bila ada melihat titik-titik api dan juga terkait dengan kebutuhan untuk penanganan kesehatan. Semua itu bisa dibantu lewat posko kesehatan atau posko terpadu tersebut. Selain dari itu tentu program kesehatan yang rutin tetap dijalankan di masyarakat. Yang pasti masyarakat semua bisa mengakses media sosial dari Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten Kota sehingga mereka bisa segera melaporkan bila ada hal-hal yang mencurigakan terkait dengan khususnya peningkatan kasus ataupun hal-hal yang mereka butuhkan untuk pelayanan kesehatan. Jadi tidak ada masyarakat yang tidak terlayani. Semuanya akan terlayani, baik dia peserta
peserta BPJS, KIS maupun yang sedang dalam posisi mungkin KIS-nya tidak aktif. Jadi memang kondisi seperti ini, instruksi Bapak Gubernur, semua fasilitas kesehatan mengedepankan pelayanan kesehatan melalui instalasi gawat darurat atau UGD atau IGD di masing-masing fasilitas kesehatan itu sendiri. Oh, jadi masing-masing kelurahan sudah ada posko-poskonya begitu ya? Iya, kalau di kelurahan tentu ada tim kecil dari puskesmas, yang terkait dengan posyandu, dan posyandu ini juga ada pelayanan terpadu dan mereka langsung mengakses laporan itu ke puskesmas dan puskesmas kepada Dinas Kesehatan Kabupaten, Dinkes Kabupaten ke Dinkes Provinsi. Kami mempunyai grup WA Pak Mike, jadi semua tidak sulit, real time semua terlapor, bahkan dari nasional juga kami melaporkannya kepada Bapak Menteri Kesehatan melalui grup-grup WA yang sudah dibuat. Karena mengantisipasi El Nino ini sudah ada surat edaran Dirjen Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular yang sudah dikeluarkan pada bulan Mei 2026. Jadi mengantisipasi semua yang terjadi di tahun ini, Kemenkes sudah membuat edaran resmi dan instruksi kepada seluruh provinsi dan kabupaten kota untuk kesiapsiagaan menghadapi kedaruratan akibat musim kemarau ini, Pak Mai. Dan yang pasti dari semua yang sudah disampaikan ya, itu kembali lagi ke masyarakat ya, ke kita masing-masing ya. Betul, bagaimana Pak juga kepedulian kita ya terhadap dampak dari musim kemarau ini ya. Iya, Pak. Baik, Ibu Dokter Lydia, mungkin kita akan break sejenak dulu. Nanti setelah itu kita akan kembali untuk memberikan kesempatan bagi masyarakat yang ingin bertanya, menanggapi topik kita di line telepon, SMS, WhatsApp 0821 9583 5080 atau melalui kanal YouTube RRI Manado. Kita akan break sejenak. Kanal informasi dan inspirasi Pro1. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat, dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. Mam, terdoi dong. Oh, dodo anak, ngapa kira ngapa mama ini ada kono konja kalau keluar doye mancari kasiang yang kurang sasadiki ngana minta. Jadi anak muda yang cuma angkat kaki dudu banyak sebenarnya yang boleh ngoni mau baking kasiang anak. Ngana cuma mau dudu minta buka tangan ingat lebih baik tangan di atas daripada tangan di bawah. Mencari nggak perlu jauh-jauh banyak. Kok perlu jadi mama? Orang mau usaha mau jual kacang tore ini anak supaya itu doi tore mau masuk pakai otak. Kesuksesan tidak lahir dari keberuntungan, melainkan dari kerja keras dan ketekunan. Kanal informasi dan inspirasi Pro1.
Ya baik pendengar, kita kembali lagi di Sulut Bicara untuk sesi kedua ya. Masih berbicara topik yang sama terkait dengan dampak musim kemarau bagi kesehatan masyarakat. Baik, masih bersama dengan Ibu Dr. Lydia Evalin Tulus MKes ya, selaku pelaksana tugas dari Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara. Iya, Ibu Dokter, ya, mungkin kita coba terima telepon dulu ya. Iya, silakan Pak Oke. Mike. Baik, silakan di line telepon 0821 9583 5080 ya. Halo, selamat pagi. Selamat pagi, RRI. Iya, Sulut Bicara. Ya, langsung saja dengan Bapak siapa? Kami sedang mengikuti perbincangan RRI dengan dokter. Iya. Itu cukup jelas. Ini dengan siapa dulu, Pak? Pak Martin Tondano Minasa. Martin di Tondano. Oke, silakan. Seperti apa pertanyaan Ya, Pak kami Martin? cukup jelas penyampaian dokter mengenai penyakit kulit, penyakit mata dan sebagainya. Mungkin juga ada sakit perut karena air yang keruh. Mungkin seperti itu. Jadi kami akan berusaha untuk berbuat yang terbaik untuk kehidupan ini. Jadi pertanyaan kami khawatir nanti ada sakit stres Stres. juga karena Iya. situasi dan keadaan. Iya. Yang paling membahayakan itu stres karena beras di Tondano mahal. Beras Iya. loading 125. Iya, oke. Kemarin cuma 650. Iya, baik, Pak. Info dan media saya bahwa beras stok di Indonesia itu banyak. Iya. Mengapa di Tondano mahal? Iya, iya. Terima kasih. Oke, baik. Kami bangga dengan RRI. Iya. Selamat pagi. Iya, selamat pagi. Terima kasih Pak Martin ya. Ini salah satu juga hal yang perlu diwaspadai bersama ya. Iya, Ini bagaimana? Mungkin bisa langsung ditanggapi nih ketika ada penyakit stres. Karena Iya. biasanya kan kalau panas ya sama nih orang Manado bilang mesti banyak apa ya, konsumsi santan atau apa ini biar Iya. nggak stres begitu. Iya. Gimana Bu? Pak Silakan. Mike, tentu kami ucapkan terima kasih Pak Martin dari Tondano yang Iya. sudah mengikuti penyampaian kami, dan memang Pak Martin di masa ini tentu yang terkait kesehatan mental itu juga perlu orang perhatikan bersama Iya, ya. betul. Kalau mengenai itu harga beras, pemerintah provinsi sudah dan sementara melakukan itu yang namanya gerakan pangan murah Gerakan pangan di seluruh murah. daerah. Mungkin nanti bisa mengakses akun media sosial dari Pemprov Sulut. Di situ ada gerakan pangan murah. Seperti hari ini di lokasi-lokasi di berbagai tempat itu ada. Jadi di situ beras dijual dengan harga yang murah dan rasanya Terjangkau ya. terjangkau. Itu saja saya bantu sampaikan ya Pak Mike, karena kami dari SKPD Pemprov itu selalu mengikuti sesuai dengan arahan Bapak Gubernur. Jadi tentu untuk masyarakat, apalagi tadi kesehatan mental Pak Martin, stres itu ditentukan dari kita sendiri. Karena segala kebutuhan hidup cukup atau tidak tentu kita harus syukuri. Dan sebagai orang beriman, marilah kita banyak berdoa, minta pertolongan Tuhan yang Maha Kuasa supaya kita bisa mengalami ketenangan jiwa, sehingga kita bisa mengatasi gangguan-gangguan terutama kesehatan mental. Nah, tentu dari segi kesehatan kami menghimbau supaya masyarakat juga bisa mengakses layanan-layanan yang ada dan tetap berada dalam komunitas. Karena kalau masyarakat itu sudah mengurung diri di rumah dengan stres dan beban yang dialami, itu akan menjadi gangguan kesehatan mental. betul. Bisa jadi dari stres, bisa jadi depresi nantinya Pak Depresi, Mike. Jadi kan di masyarakat ada berbagai komunitas, baik komunitas keagamaan maupun komunitas masyarakat. Jadi Pak Martin dan semua masyarakat Sulawesi Utara tetaplah berada dalam komunitas dan dengan keluarga, dengan saudara-saudara dan juga komunitas yang di mana berada, itu akan bisa sharing dan ya, betul. bisa menyampaikan apa yang menjadi keluhan-keluhan supaya ada setidaknya komunikasi itu akan membantu kita mengalami ketenangan dan tentu akan ada bantuan-bantuan dari pemerintah maupun berbagai pihak untuk kebutuhan-kebutuhan yang menjadi kebutuhan spesifik di masyarakat. Betul. Jadi kalau sudah sampai pada tingkat yang
yang lebih parah, tentu rumah sakit dan puskesmas juga akan bisa melayani, siap ya. melayani ya. Tidak usah khawatir karena semua kebutuhan pelayanan kesehatan baik obat-obatan maupun masker dan peralatan lainnya itu semua tersedia di puskesmas dan juga di rumah-rumah sakit yang Betul. ada. Dan yang pasti melihat situasi dan kondisi saat ini ya, janganlah menyendiri begitu Iya ya. betul, betul Pak Mai. Karena itulah gunanya ada di komunitas. Dengan ada komunitas kan kita Bisa saling berbagi. membantu, saling Iya. berbagi. Karena itu juga kami mendorong masyarakat untuk meningkatkan kepedulian kepada sesama yang membutuhkan, yang memiliki kemampuan tentu bisa membantu. Inilah waktunya kita menunjukkan itu yang namanya gotong royong, budaya Mapalus, Iya, yang merupakan betul. budaya lokal dari Sulawesi Utara. Oke, Iya. baik. Kita coba terima respon lagi melalui line telepon. Iya. Iya. Sulut bicara, selamat pagi. Halo. Halo, selamat pagi. Sulut bicara. Dengan siapa di mana? Halo. Sulut bicara, selamat pagi Kak Mike. Halo. Iya, selamat pagi. Ibu Grace Langon. Halo, selamat pagi Sulut Iya. bicara. Langsung Ibu dengan Grace di Lamongan. pertanyaan. Iya, langsung dengan pertanyaan Ibu Grace. Halo, dengan Ibu Grace di Lamongan. Iya, silakan Ibu Grace. Silakan. Oke. Selamat pagi buat narasumber yang ada di studio. Selamat pagi Bu Grace. Ya, oke. Bu, ada 2 pertanyaan yang saya mau tanyakan di sini. Pertama, Iya, apakah silakan. pemanasan global itu sama dengan perubahan iklim? Dan yang kedua, bagaimana gas rumah kaca memerangkap panas di bumi? Karena memang dampak kemarau sekarang itu Bu, sangat berdampak sekali buat petani yang gagal panen, sehingga bahan pokok itu semua pada naik. Dan juga pemasukan air bersih itu sangat kekurangan sekali. Itu saja Bu, terima kasih, selamat pagi dan God bless you. Oke, baik. Terima kasih. Selamat pagi ya. Iya. Ibu Grace di Langon ini bicara soal pemanasan global dan juga dampak musim kemarau ya. Iya. Oke. Kita tampung untuk 2 penelpon Bu ya. Oke. Siap Pak Mai. Iya, silakan. Sulut bicara, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Selamat Sulut pagi, bicara, RRI. Cliff. Oke. Dengan Cliff Mutoling Minasa Selatan. Iya. Selamat pagi Ibu Dokter Lydia Selamat ya. pagi. Iya, selamat pagi. Cliff langsung Pagi. dengan pertanyaannya ya, karena mengingat waktu. Saya mau Cliff. bertanya begini. Sekarang kan so banyak tentang masalah ISPA begitu kan. Iya. Flu batuk dan lain sebagainya. Itu mungkin belum ada obat ya. Kalau tidak salah sih, itu tergantung orang. Saya mau bertanya ini, itu Ibu bilang itu sekarang digunakan CKG atau PKG itu, pemeriksaan kesehatan gratis. Iya. Kenapa di betul. daerah Batorang Motoling Ranoyapu itu kayaknya itu tidak jalan? Oke. Oh, ya. Tolong cuman orang yang mungkin dengar radio, media itu pasti ada. Tapi menyentuh masyarakat itu tidak ada sosialisasi. Oh. Promkes juga itu kayaknya tidak jalan. Kan itu kan ada seksi promkes kan? Iya Pak Mai, dari promosi kesehatan, kan? Dinkes, ya Dinkes Minasa Jadi Selatan. tolonglah Ibu sebagai Iya. PLT, pelaksana tugas harian atau pelaksana tugas Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara, tolong di follow up, ditindaklanjuti karena kita sebagai masyarakat itu menunggu. Kenapa bilang-bilang gini-gini, tapi tidak Oke. terasa loh, tidak terasa Iya, di iya, masyarakat di Motoling kalau ya, Pak. ada Iya, ini iya. promosi kesehatan Baik. untuk menjangkau orang masyarakat. Jangan dibilangkan cuma formalitas ini program, tapi tidak ada pelaksanaan yang betul. Iya, sudah Jadi bisa. tolonglah, Iya. ini Oke, titipan Pak. dari masyarakat. Sudah bisa dipahami, Semoga Cliff, ditindaklanjuti. ya. Terima kasih. Terima kasih Selamat Pak pagi. Cliff. Oke, selamat pagi ya. Baik, kita Iya. tampung dulu untuk 2 penelpon. Kita ke pertanyaan dari Ibu Grace dulu ini soal pemanasan global dan dampak kemarau ini. Ya, silakan Ibu Iya. Dokter. Terima kasih Ibu Grace di Languan yang sudah juga menyampaikan terkait pemanasan global. Ya tentu kita cermati apa yang diinformasikan oleh BMKG yang menjadi kondisi iklim di Sulawesi Utara pada hari-hari ini atau pada bulan ini tentu tidak lepas dari efek pemanasan global yang sudah berlangsung bertahun-tahun ini di seluruh dunia. Jadi dampak kemarau panjang ataupun peningkatan suhu ekstrim, ini suhu yang
panas bukan hanya terjadi di Sulawesi Utara, tetapi di seluruh dunia. Seluruh dunia, Kita ya, melihat betul. bahkan negara-negara dengan yang merupakan kategori negara maju juga mengalami dampak kebakaran hutan dan lahan serta peningkatan suhu yang ekstrim. Jadi tentu dampak dari pemanasan global ini sudah kita alami pada hari-hari ini. Tetapi apa yang harus kita lakukan tentu sesuai dengan tugas kita, yaitu masyarakat melakukan penjagaan ataupun mendeteksi dini dengan PHBS, untuk pola hidup bersih yang sehat, banyak minum air putih sehingga tidak sampai terjadi dehidrasi, selalu membawa tumbler yang berisi air putih, air minum kemanapun berada, dan mencegah lebih baik daripada mengobati. Ya. Jadi tentu dengan daya tahan tubuh yang kuat itu akan membuat kita terhindar dari segala macam penyakit. Dan screening yang dilakukan di puskesmas itu yang disebut CKG itu sudah dijalankan hampir 2 tahun ini oleh pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota. Jadi itu bisa diakses oleh masyarakat dan tentu akan bisa tertolong semua yang membutuhkan pelayanan kesehatan. Menyambung juga ya, Pak Untuk Mike. yang di Motoling itu katanya kok tidak jalan gitu CKG. Jadi Pak Cliff nantinya akan mengakses puskesmas Motoling di Kabupaten Minahasa Selatan karena tugas untuk melakukan deteksi dini melalui screening CKG itu dilaksanakan di puskesmas yang ada dan puskesmas akan turun ke setiap keluarga. Karena itu masyarakat atau keluarga yang ada di wilayah kerja puskesmas Motoling dan seluruh puskesmas Sulawesi Utara, tolong terimalah itu tim dari puskesmas yang turun lapangan. Karena memang kadangkala tidak semua masyarakat mungkin mengetahui secara persis karena pada waktu petugas datang masyarakat mungkin sedang tidak berada di tempat. Tetapi program ini sudah jalan dalam kategori 2 tahun dan ini program prioritas Presiden Republik Indonesia yang dilakukan provinsi dan kabupaten kota. Jadi tentu masukan dari Pak Cliff ini sangat kami hargai. Terima kasih Pak Cliff. Kami akan monitoring khususnya untuk Dinkes Kabupaten Minahasa Selatan dan Puskesmas Motoling kalau masih ada masyarakat yang belum mengakses atau bisa mengikuti cek kesehatan gratis. Jadi kegiatan ini sangat baik Pak Cliff dan juga seluruh masyarakat karena kita bisa melakukan deteksi dini dan terutama pemantauan berkala. Jadi bukan cuma 1 kali datang, 1 kali periksa dan selesai, tetapi secara berkala setiap 2 minggu, setiap bulan masyarakat itu akan dipantau kesehatannya supaya tentu tergantung hasilnya ya. Iya, hasilnya itu akan menjadi bagian dari pengawasan para dokter dan juga tim kesehatan yang ada di puskesmas. Oke. Baik, jadi seperti itu ya untuk Ibu Grace dan Bung Cliff terutama yang ada di Motoling ya. Jadi nanti dari pihak Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara tetap akan memonitoring ya. Iya, betul Pak Mike. Baik. Mungkin semakin menarik ya perbincangan kita, tapi waktu juga yang membatasi ya. Kita akan break lagi sejenak, nanti setelah ini kita akan kembali untuk sesi terakhir. Siap Pak Mike. Dan inspirasi Bersatu. Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup. Ada hoax tuh. Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. Astaga, buka main nyong. Ngana sini ngana. Buka main ngana ini buang-buang sampah sembarangan. Sampai sajar bang ngana begitu nih boleh begitu. Ngana
ini jaga kebersihan. Kalau mantan boleh nggak buang Ada apa sembarang. ini? Ada apa ini? Pas Pak. Ah, Coba ada lihat apa? ini generasi muda bagaimana ini Pak. Fasung-fasung, kong sembarang buang sampah. Sembarang buang sampah. Mana tuh sampah dia buang? sana, Pak, Coba saya. ambil tuh sampah. Rasa ngana. Adik, Biasa. mau sampaikan bahwa buang sampah itu ada tempatnya. Di sini disediakan tempat sampah. Jadi dilarang buang sampah sembarangan. Apalagi di wilayah tempat kita ini pemukiman masyarakat yang ada. Jadi betul ini apa yang disampaikan oleh Ibu ini. Dilarang buang sampah sembarangan di Kecamatan Languan Timur ini. Ya, boleh silakan buang sampahnya di tempat sampah. Ya. Kanal informasi dan inspirasi Terus Satu. Oke, baik pendengar, akhirnya kita lanjut di Sulut Bicara untuk sesi terakhir ya, masih berbicara topik yang sama ya. Terkait dengan dampak dari musim kemarau bagi kesehatan masyarakat. Mungkin ada lagi yang ingin disampaikan ya Ibu Dr. Lydia terkait dengan edukasi ataupun sosialisasi biar masyarakat memang benar-benar paham seperti apa. Silakan. Iya, jadi Pak Mike dan seluruh pendengar RRI tercinta dimanapun berada, tentu sekali lagi kami tegaskan bahwa dalam hal ini pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota siap siaga di dalam menghadapi dampak-dampak musim kemarau yang panjang, khususnya yang dialami oleh masyarakat Sulawesi Utara. Karena itu untuk bidang kesehatan kami menghimbau masyarakat untuk dapat melakukan yang namanya PHBS ya, pola hidup bersih dan sehat, menjaga kebersihan, selalu menggunakan mencuci tangan dengan air dan kalau tidak tersedia air bersih tentu ada hand sanitizer. Kita sudah sering menggunakan itu sejak zaman Covid ya. Jadi masyarakat sudah lebih paham dan juga kalau pergi keluar rumah perhatikanlah itu situs BMKG supaya bisa tahu kira-kira hari ini cuacanya seperti apa dan menggunakan masker kalau berada di daerah yang di mana ada potensi ada asap ataupun ada gangguan kebersihan udara dan khususnya polusi, bagi polusi kita harus pakai masker. Bagi masyarakat kelompok rentan, ibu hamil, anak-anak, lansia harus dilindungi. Jadi mereka itu diperhatikan lebih dan jangan lupa bagi yang sedang sakit, yang batuk, flu, pakailah masker. Karena yang harus pakai masker yang sakit itu adalah terutama mereka yang sedang menderita ISPA ya. Dan kalau ada batuk, flu, lindungi. Ketika batuk jangan batuk di depan orang-orang, tetapi tutuplah itu mulut dan hidung dengan cara tangan, dengan tangan dengan lengan yang bersih. Itu sudah ada di media sosial, silakan diakses ya. Jadi itu bagian pertama. Kemudian yang kedua adalah mengakses untuk cek kesehatan gratis karena namanya gratis. Sekarang ini bukan cuma di puskesmas ya, Bapak Ibu pendengar yang kami cintai, tetapi juga sudah ada cek KG komunitas. Itu juga perlu saya sampaikan Pak Mike, di mana perkantoran bagi ASN P3K di kantor-kantor nanti akan dikunjungi tim kesehatan dari puskesmas dan juga pihak swasta. Jangan takut, pihak swasta juga akan dikunjungi. Kalau di sekolah-sekolah gimana, Bu? Iya, sekolah juga akan dimulai cek KG sekolah. Nah, dalam rangka bulan kemerdekaan dan bulan HUT provinsi pada September ini akan dicanangkan cek kesehatan gratis untuk sekolah, Pak Mike. Jadi tentu masyarakat tentu bisa mengakses semua itu kalau sudah dilakukan pelayanan dan secara rutin. Jangan hanya satu kali datang dan selesai, tetapi secara rutin melaporkan kondisi kesehatannya kepada puskesmas, baik yang mengikuti CKG di puskesmas maupun yang CKG komunitas. Dan kami mohon dibantu oleh para kepala lingkungan, para pala yang ada di lingkungan di wilayah kelurahan ataupun di desa maupun sangadi-sangadi yang berada di beberapa kabupaten, tentu para lurah, kepala desa atau hukum tua mohon untuk dapat mengawasi masyarakat yang ada dengan mengedukasi juga dan juga tentu tolong disampaikan informasi kami ini kepada semua komunitas, baik ada kegiatan keagamaan maupun kegiatan rutin
pemerintahan maupun kegiatan masyarakat lainnya, tolonglah disampaikan informasi kami ini supaya masyarakat bisa terhindar dari dampak-dampak kesehatan akibat musim kemarau ini. Dan kita tentu berharap semua bisa sehat-sehat melalui musim kemarau yang berkepanjangan ini. Dan tugas ini tentu pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Iya, betul. Jadi kami sangat membutuhkan bantuan support dari semua pihak, dan terutama seperti hari ini kami berterima kasih bisa disediakan waktu oleh RRI yang kita cintai ini. Iya, baik. Ya. Yang pasti sosialisasi itu sangat penting ya, Iya, Pak edukasi Mike. agar masyarakat juga paham. Oh, ini Iya. yang harus kita lakukan begitu ya. Betul, Pak Mike. Oke. Ya. Baik. Kita terima respon lagi ya melalui kanal YouTube. Ini dari Diki. Selamat pagi, apa langkah pemerintah untuk meminimalisir penyakit yang mungkin timbul di musim kemarau panjang ini? Karena ini merupakan siklus tahunan dan tentunya harus sudah ada langkah antisipasi. Ya, seperti apa, Ibu Dokter? Silakan. Iya, jadi terima kasih Pak Diki yang sudah memberikan pertanyaan melalui YouTube. Untuk langkah pemerintah tentu sudah disiapkan kesiapsiagaan di fasilitas kesehatan yang ada. Betul, ini adalah siklus tahunan, tetapi pada tahun ini memang mengalami peningkatan karena adanya El Nino, ya El Nino yang terdampak di seluruh dunia dan di seluruh Indonesia. Dan tentu pemerintah sudah mensiagakan fasilitas kesehatan. Puskesmas dan rumah sakit itu sudah dilengkapi dengan tenaga kesehatan yang kompeten dan juga peralatan kesehatan, obat-obatan, bahan medis habis pakai seperti masker dan semua yang menjadi kebutuhan itu sudah ada tersedia di seluruh fasilitas kesehatan. Dan itu adalah langkah pemerintah di samping sesuai instruksi Bapak Gubernur pada hari ini sudah harus dibentuk posko di setiap kabupaten kota untuk penanggulangan dan pencegahan karhutla yang dimana di dalamnya itu juga ada tim kesehatan sehingga masyarakat tidak usah takut bila terjadi hal-hal seperti itu bisa langsung melapor kepada posko yang ada dan juga pemerintah setempat. Semua kebutuhan untuk penanganan kesehatan itu selalu disediakan oleh pemerintah pusat dan pemerintah provinsi serta kabupaten kota. Jadi tentu yang kita butuhkan adalah kesadaran dari masyarakat itu sendiri untuk mengakses layanan kesehatan dan menjaga kesehatan pribadinya dan keluarga serta kelompok rentan yang ada di masyarakat yaitu ibu hamil, anak-anak dan juga lansia. Oke. Ya. Baik. Baik, kita ke respon lagi ini melalui WhatsApp ini. Selamat pagi, salam sehat. Dari Ciko Lahendong, ingin bertanya apa saja bentuk intervensi yang akan dilakukan Dinas Kesehatan Provinsi sebagai bentuk proteksi khusus untuk kelompok rentan terhadap dampak musim kemarau bagi kesehatan, dan apakah ketersediaan di puskesmas mencukupi untuk mengantisipasi dampak musim kemarau? Ya. Terima kasih Pak Ciko di Lahendong. Tentu seperti saya sampaikan tadi bahwa kelompok rentan itu menjadi perhatian khusus karena itu ada intervensi yang memang sudah disiapkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten Kota karena mereka sedang di dalam pemantauan secara berkala. Jadi pelayanan kesehatan kepada ibu hamil, anak-anak dan lansia itu ada akses khusus di layanan kesehatan. Bila masyarakat umum bisa dalam antrian, tetapi untuk ibu hamil lansia itu ada jalur antrian sendiri. Kalau kita lihat di puskesmas dan rumah sakit, mereka ada tanda tempat duduknya sendiri dan juga ada sign di ruang tunggu dari pelayanan yang untuk kelompok rentan ini. Tentu kebutuhan dari masyarakat kelompok rentan dan masyarakat secara umum di puskesmas itu sudah disediakan secara cukup. Bahkan hari-hari ini, bulan ini kita masih sementara di dalam program bulan imunisasi anak sekolah, Pak Mike. Itu juga yang perlu saya sampaikan bahwa bulan imunisasi anak sekolah ini penting karena imunisasi yang dijalankan ini akan berdampak sebagai perlindungan kepada kelompok rentan yaitu anak-anak dari kategori anak sekolah. Semua yang diberikan vaksin tentu akan terhindar dari berbagai penyakit di masa depan. Jadi intervensi yang jangka pendek
pendek untuk dampak musim kemarau disediakan melalui fasilitas kesehatan, puskesmas dan rumah sakit, dan Dinas Kesehatan Kabupaten dan Provinsi itu memantau secara berkala, tetapi intervensi untuk jangka panjang yaitu bulan imunisasi yang sementara kita jalani di seluruh Indonesia. Jadi mungkin kami juga perlu titipkan supaya masyarakat bisa membantu anak-anak itu mengakses imunisasi melalui sekolah-sekolah di mana mereka bersekolah, dan juga yang anak-anak yang mungkin tidak bersekolah ada juga tersedia tim kesehatan yang akan menjangkau mereka karena anak-anak ini adalah kelompok rentan. Betul sekali. Nah, ini kalau bicara ketersediaan fasilitas ini seperti yang ditanya oleh Ciko ini di puskesmas mencukupi ya? Iya, tidak usah takut Pak Mike dan seluruh masyarakat, kebutuhan obat-obatan logistik di puskesmas itu sangat cukup. Apalagi di Dinkes Provinsi dan Kabupaten Kota ada buffer stock. Jadi selain yang ada di puskesmas, buffer stock Provinsi dan Kabupaten itu akan selalu tersedia untuk yang hal-hal seperti ini. Jadi bila terjadi bencana, maka logistik ditambah. Bahkan pemerintah pusat juga lewat pusat krisis kesehatan juga membantu pemerintah provinsi dan kabupaten yang membutuhkan. Tentu kita berkolaborasi bersama sekali lagi dan melakukan tugas kita masing-masing sehingga apa yang menjadi bagian penting untuk mengatasi dampak di bidang kesehatan pada musim kemarau ini bisa kita atasi secara bersama-sama. Okay. Iya. Nah, ini kalau berbicara dampak ini, mungkin masyarakat ingin tahu ini wilayah mana saja di Sulawesi Utara yang paling rentan dan paling terdampak secara kesehatan ini, kalau dari data dinas provinsi. Iya Pak Mike, Kesehatan. Kalau contoh yang paling kecil kami lihat dari data ISPA yang meningkat, data penyakit ISPA yang meningkat di semester 1 tahun 2026 ini, jumlah pasien tertinggi berada di Kabupaten Minahasa Tenggara. Minahasa karena Tenggara. karhutla ya mungkin ya? Mungkin karena karhutla itu sempat berapa lama kan, ada 1-2 minggu kalau saya tidak salah itu perlangsungannya, dan juga Kabupaten Minahasa serta kepulauan. Jadi Sangihe itu kasus ISPA-nya juga meningkat di semester 1 tahun ini dibandingkan semester 1 di tahun yang lalu. Jadi tentu daerah daratan maupun kepulauan itu tetap potensi rentan, karena itu kita waspadai bersama. Oke. Baik. Nah, mungkin kita sudah di penghujung untuk dialog kita pagi hari ini. Tentunya dari berbagai program yang sudah dilaksanakan atau dilakukan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara sendiri, tidak lepas dari yang namanya kendala atau tantangan. Apa kira-kira? Pak Mike, betul. Iya. Memang kami tetap menghadapi tantangan dan kendala, yaitu masih ada banyak keluhan di masyarakat soal mereka seperti tadi kurang bisa atau belum menerima pelayanan langsung kepada masyarakat, mungkin dalam hal-hal teknis soal waktu berkunjungnya tenaga kesehatan. Jadi ketika tenaga kesehatan dari tim CKG itu turun ke masyarakat sedang beraktivitas, ada yang di kebun, mungkin ada yang bekerja. Ya, jadi betul. tidak bertemu petugas kesehatan. Nah, dalam hal-hal teknis seperti itu bisa ada komunikasi. Jadi kami sudah instruksikan kepada seluruh puskesmas memiliki WA group dari setiap program, sehingga masyarakat juga bisa dipantau lewat PALA atau organisasi pemerintahan yang paling kecil, sehingga bisa diketahui ada masyarakat yang belum menikmati atau bisa mengakses CKG secara langsung. Kemudian yang kedua soal tenaga kesehatan dan tenaga medis, kita tahu memang belum tersebar secara merata di 15 kabupaten kota. Jadi ada daerah misalnya di Bolmong Raya masih ada puskesmas yang tenaga medisnya belum tersedia dengan cukup. Tentu dalam hal ketersediaan tenaga medis itu atau tenaga dokter, kita melakukan kolaborasi dalam hal penanganan. Jadi tetap akan di-backup dari pemerintah provinsi dan juga kabupaten kota yang terdekat. Kami juga mengharapkan menghimbau secara luas kepada seluruh masyarakat Sulawesi Utara bahwa dalam program kesehatan ini kita berada dalam dua pihak yang saling bekerja sama. Masyarakat yang menerima
pelayanan kesehatan atau program kesehatan dan seluruh SKPD kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan. Mari kita berkolaborasi dengan baik sehingga seluruh laporan, seluruh kekurangan di dalam pelayanan itu bisa cepat kami lihat atau kami cek dan bisa antisipasi, dicarikan solusinya. Karena itu ada media sosial Pak Mike dari Dinkes Provinsi, ada FB-nya, Instagram, ada media sosial yang bisa mereka mengakses karena ini bentuk layanan publik yang diberikan kepada masyarakat. Sehingga jangan takut, jangan khawatir, tulis apa saja yang menjadi keluhan di media sosial yang merupakan kebutuhan langsung masyarakat. Tentu kami akan berupaya untuk sesegera mungkin bisa memberikan jalan keluar atau solusi yang terbaik. Bagi mereka yang sedang dilayani di rumah-rumah sakit, jangan takut mengakses unit layanan pengaduan rumah sakit. Karena kalau pasien atau keluarganya hanya diam saja, tidak memberikan tanggapan, tentu para petugas kesehatan tidak tahu Tidak apa akan yang tahu, iya. betul. Jadi jangan takut masyarakat yang ada, pasien-pasien yang sedang menjalani perawatan di rumah-rumah sakit dan keluarga pasien, ada unit layanan pengaduan. Karena ini juga dipantau oleh Ombudsman Republik Indonesia dan Kemenpan RB. Jadi dan dalam hal ini tentu sekali lagi kita berkolaborasi bersama dan kami sangat membutuhkan masukan ataupun apa yang menjadi saran dari masyarakat secara luas sehingga kita bisa memperbaiki dari hari ke hari, dari waktu ke waktu. Karena program kesehatan ini tujuannya untuk masyarakat Sulawesi Utara yang sehat yang akan kita capai bersama. Oke, Iya. luar biasa ya. Jadi masyarakat ya Sulawesi Utara khususnya yang ingin melihat program-program seperti apa dari Dinas Kesehatan atau ingin menyampaikan keluhan, pertanyaan bisa melalui aplikasi medsos ya. Iya, Medsos betul. Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara. Iya. Oke, mungkin yang sudah disampaikan Ibu Dr. Lydia tadi sudah sekaligus closing statement ya, Iya, karena sudah disampaikan juga himbauan dan pesan ya untuk masyarakat Sulawesi Utara. Oke, dengan demikian saya akhiri sampai di sini ya untuk perbincangan kita pagi ini. Semoga informasi yang sudah disampaikan ya, edukasi yang sudah disampaikan oleh Ibu Dr. Lydia Evalin Tulus MKes selaku pelaksana tugas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara tentunya boleh menjadi perhatian untuk kita semua ya. Sebagai warga agar bagaimana kita tetap waspada dan tetap sehat di musim kemarau. Sekali lagi terima kasih untuk kesempatannya Terima Ibu kasih, Dr. Lydia Pak ya. Mike. Mungkin di lain waktu dan kesempatan bisa hadir lagi bersama RRI untuk Siap. membahas topik yang berbeda. Iya. Oke, dengan demikian saya Mike yang bertugas bersama seluruh rekan kerja yang bertugas pagi ini mengucapkan terima kasih, selamat pagi, salam sehat dan sampai jumpa. Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia.